Ya, terima kasih. Uh, Mari teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan langsung saja membacakannya. Ya. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah di dalamnya. Buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kaliknya. Berbahagialah mereka yang menggumuli firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Sekali lagi, kita ambil waktu untuk mohon hikmat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini menolong kami untuk mengerti isi hati-Mu, Tuhan, supaya kami semakin diperbaharui di dalam Engkau, semakin memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Karena itu sesungguhnya panggilan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, bahwa tema renungan kita hari ini adalah hidup yang diperbaharui. Ya, beberapa tema-tema besar kita adalah next level, ya. Jadi hidup yang semakin meningkat, semakin diperbaharui. Nah, dalam ketika kita ini menjadi orang yang percaya kepada Kristus, bukan berhenti sampai di situ. Iya, bahwa hal yang paling besar memang kita sudah bisa menikmati anugerah dari Tuhan Yesus berupa keselamatan yang daripadanya. Itu memang benar sekali. Dan itu adalah hal yang paling besar dalam kehidupan seseorang yang perlu dicapai. Iya. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita nggak cuma sampai di situ. Kita ini sesungguhnya punya tanggung jawab yang lebih besar, yang yaitu diperbaharui terus-menerus. Nah,
manusia baru, ya, manusia baru yang disebutkan di sini ini neos, ya, new, gitu ya. Itu artinya bukan manusia yang super, gitu, yang nggak bisa jatuh dalam dosa, yang nggak bisa apa itu namanya, yang maksudnya yang sudah oke semuanya, enggak gitu. Kata baru ini berarti yang diupayakan, sesuatu yang diupayakan. Nah, Paulus menggunakan kata anakaino yang berasal dari bahasa Yunani ini kainos, ya, yang berarti ini kualitas. Manusia baru itu berarti manusia yang memiliki kualitas hidup seperti Yesus. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ini dikatakan manusia yang baru yang memiliki kualitas seperti Yesus, itu begini. Paulus ini menggunakan kata Yunani eikon, ya, eikon Yesus. Artinya kita ini hidupnya itu harus menggunakan ikonnya Yesus. Jadi itu. Kalau Yesus itu seperti apa standarnya? Nah, seperti apa standar yang di apa itu namanya ditetapkan Yesus gitu di dalam kehidupannya, ketaatannya, ya, karakternya, ya, integritasnya, bagaimana cara dia hidup, sikap hidupnya, paradigmanya berpikir. Nah, ikon-ikon yang seperti itulah sebenarnya yang harusnya membuat kita ini menempatkan hidup kita seperti ikon itu. Bagaimana cara kita hidup? Cara kita hidup ya seperti cara hidupnya Yesus. Ketaatannya, karakternya, integritasnya, kesungguhannya, bagaimana dia menggumuli firman Tuhan, bagaimana dia taat kepada Allah Bapa. Nah, demikian juga kita. Ketika kita ini sudah percaya kepada Kristus, kita ini juga dituntut untuk memiliki ikon-ikon seperti itu. Inilah yang dikatakan diperbarui. Kita nggak cuman gini-gini saja. Nah, bagaimana kita bisa ngecek gitu ya? Bagaimana kita bisa ngecek kita ini nggak gini-gini saja? Teman-teman yang di mahasiswa di kampus, baik yang di rumah masing-masing, ya, yang di kampung halaman, coba cek. Pada waktu Anda masuk di pertama kali di STT, sampai ini tahun yang keberapapun Anda berada, apa yang Anda dapatkan tentang diri Anda? Peningkatan apa yang ada pada diri Anda? Peningkatan karakter, ketaatan, kesungguhan, prestasi, semakin tahu apa yang Tuhan ingin untuk Anda kerjakan. Beberapa dari kita ini akan meninggalkan STT karena lulus. Pertanyaan besarnya bukan soal lulusnya. Mungkin kita bisa mengatakan, hore, aku lulus, selesai sudah. Tapi pertanyaannya, apakah Anda tahu Tuhan ingin Anda menggumuli panggilan apa? Sudahkah panggilan itu jelas bagi Anda? Atau Anda masih tetap kabur saja?
Dari dulu ya gitu-gitu saja. Jadi pertanyaannya, yang mana yang namanya next level atau diperbarui itu? Ini pertanyaan yang sungguh harus direnungkan oleh kita semua. Tuhan tidak memanggil kita cuma sekedar perjalanan biasa-biasa saja, teman-teman. Tuhan memanggil kita untuk suatu perjalanan yang besar sekali. STT ini mungkin terlihat sederhana. Segala sesuatu yang dijalani mungkin biasa-biasa saja. Tapi bisakah kita melihat bahwa ada pekerjaan besar yang Tuhan sedang kerjakan untuk STT kita? Untuk setiap pribadi kita di sini. Terlibat di dalam panggilan untuk memberitakan kabar keselamatan, penginjilan kepada setiap orang yang belum percaya kepada Kristus. Itu pekerjaan besar sekali. Lalu apa yang kita persiapkan untuk semuanya itu? Kita yang biasa-biasa saja, tidak pernah berubah dari tahun ke tahun, tidak pernah belajar sesuatu, tidak pernah menempa diri, atau apa mau kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang mau kita katakan bahwa aku ini diperbarui? Pembaruan macam apa yang sudah kita tunjukkan dan kita pamerkan kepada Tuhan? Apa yang sudah kita banggakan kepada Tuhan? Mungkin itu yang menjadi setiap kita perlu melihat diri masing-masing. Seberapa peningkatan kita? Ini mungkin tahun kedua Anda. Ini mungkin tahun ketiga Anda. Bahkan ini adalah tahun akhir Anda. Apa yang sudah Anda tunjukkan sebagai peningkatan hidup Anda yang menyerupai ikon Kristus? Yang menunjukkan bahwa kita ini sudah bukan yang lama lagi, yang tenang-tenang, yang biasa-biasa saja, yang melihat ini adalah ini cuma tanggung jawab biasa. Hari ini sekali lagi saya ingin kita semua merenungkan melalui Kolose 3 ayat 1 sampai 10. Kita akan bisa berkata dengan satu keyakinan bahwa dan telah mengenakan manusia yang baru, terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kaliknya. Mari kita tutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau sungguh-sungguh berhadapan dengan Tuhan. Dengan takut dan gentar, kami seharusnya diperhadapkan pada suatu kenyataan bahwa Engkau memanggil kami bukan saja untuk menikmati keselamatan yang besar itu sebagai tanda kasih-Mu, tetapi kami adalah orang-orang yang terus
diperbaharui untuk menjadi milik kepunyaan-Mu yang mengerjakan rencana besar melalui panggilan kami di STT kami untuk memberitakan keselamatan sebagaimana yang Engkau rencanakan. Dan sudah seharusnya kami menjadi orang-orang yang semakin diperbarui dari hari ke hari. Kami seharusnya tidak menjadi orang-orang yang sama dari tahun ke tahun. Tuhan, tolonglah kami supaya melihat tanggung jawab besar kami dengan takut dan gentar melalui semua proses yang ada di STT, baik proses yang ada di asrama, di tempat studi kami, di tempat kami bergaul, berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tuhan, tolonglah kami semua untuk menyadari bahwa kami tidak sedang mengemban tanggung jawab yang sederhana. Kami mengemban tanggung jawab yang besar. Tolonglah kami untuk melihat bahwa setiap kami ini ada beban untuk bisa menginjili setiap orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu bukan perkara yang mudah. Dan biarlah kami semua yang menyadari ini terus akan meningkatkan diri kami di dalam semua proses yang ada supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.